Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battleshock The Heaven Season 5 episode 113 part 1. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Segera Shoyan menjawab, "Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke kota Yi. Yang terbaik adalah kita menyelesaikan masalah tubuh beracun yang menyedihkan secepat mungkin. Jika tidak ada di antara kalian yang keberatan, kita akan keluar sekarang." Xiao Yishan tidak keberatan dengan ini, dan Tianhua Sunse juga mengangguk. Dia berkata, "Setelah menjadi Douzun, aku sudah dapat terus-menerus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi doujik di tubuhku. Aku juga bisa berlatih sambil berpergian. Tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang." Segera Shoyan dan lainnya meninggalkan jurang dewa yang jatuh dan pergi ke klan Yi. Di saat mereka sampai ke kediaman klan Yi, mereka kaget karena tidak ada penjaga dan beberapa pintu telah dirusak. Xinlen panik dan segera masuk dengan cepat ke rumah, sedangkan Shoyan segera memakai topengnya. Shoyan, Xiao Yishan, dan Tianhua segera ikut masuk ke mansion klan Yi. Shoyan merasa sedih melihat klan Yi yang telah menurun dan bahkan hampir hancur. Akhirnya, Xinlen bertemu dengan beberapa orang tua yang kuat. Mereka adalah musuh faksi lain yang ingin menghancurkan klan Yi. Sedangkan orang-orang dari klan Yi yang tidak bisa melakukan apapun. Siapa mereka? Shoyan bertanya. Xinlen segera menjawab, mereka adalah orang-orang dari sekte api hitam dan dapat dianggap sebagai faksi yang kuat dalam wilayah pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan kota Yi dan telah mendambakan kota Yi selama beberapa waktu. Tidak disangka mereka berani menerobos masuk. Dua orang tua di depan adalah si kembar api hitam. Mereka sangat kuat dan bahkan kakek tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Shoyan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang sekte api hitam. Yezong segera berkata, "Zhouhei, Shinmo, sekte api hitammu seharusnya tidak berlebihan. Klan Yiku mungkin tidak lagi memiliki kemuliaan masa lalunya. Tetapi, jika kami benar-benar bertarung dengan sekte api hitammu, itu tidak akan menguntungkanmu dan cara apapun." Salah seorang sekte hitam menjawab, "Yezong, klan Yimu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut sebagai salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Kali ini, kami berdua dapat untuk menggabungkan klan Yimu di bawah kami atas perintah pemimpin sekte. Jika kamu menyerah, sekte api hitam kami tidak akan memperlakukan kalian semua seperti ini. Kalian masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Yi ini. Jika kalian tidak patuh, kalian semua harus waspada dengan taktik sekte api hitamku." Yezong tentu saja tidak terima dengan keputusan tersebut. Segera pertarungan terjadi. Terlihat jelas bahwa klan Yi benar-benar kalah dan tidak bisa mengimbangi lawan mereka, yaitu sekte api hitam. Shoyan melihat pertarungan mereka. Sekte api hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan mereka juga telah menyiapkan peti mati kepada klan Yi. Xinlen yang melihat anggota klan Yi dihancurkan tidak tahan lagi. Segera dia menghadap Shoyan dan berkata, "Kakak Shoyan, tolong bantu klan Yi." Xinlen segera melakukan apapun selama klan Yi baik-baik saja. Xiao Yishan segera berkata, "Tenang, ini bukan hari pertama kamu mengenalnya. Apa kau tidak tahu seperti apa karakternya? Karena aku sudah memberikan kata-kataku, aku tentu akan membantumu." Keramaian terus terjadi. Serahkan kota Yi dan altar kuno api matahari dan klan Yi. Sekte api hitamku tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Aku akan memberimu waktu 5 menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua orang di klan Yi akan ditentukan oleh keputusanmu, ucap orang-orang dari sekte api hitam. Yizong panik. Bagaimanapun, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk melindungi klannya dengan kekuatannya saat ini, selain dengan cara menyerah. "Yezong, kaulah yang mencari akhir seperti itu. Jangan salahkan kami berdua," ucap si kembar sekte hitam. Beberapa saat kemudian, Shoyan akhirnya muncul dan berkata dengan berani, "1 menit, bawalah peti mati bersama kalian dan keluarlah dari kota Yi. Jika tidak, kalian akan mati." Orang-orang dari sekte hitam kaget, terutama Zhouhei dan Shinmo, sangat marah dan berkata, "Hanya bocah Douzong bintang 2 yang berani bertingkah lancang di depan kami." Segera orang-orang dari sekte api hitam bergerak untuk menyerang Shoyan. Inti api Shoyan keluar untuk menahan serangan mereka.
Xiaohei dan Shinmu kaget saat melihat api yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar, "Api surgawi!" Mata keserakahan muncul dari mereka berdua. Sekte api hitam terkenal karena afinitas apinya. Mereka tahu api surgawi adalah terkuat dari semua api. "Bocah, kamu memiliki barang yang unik. Namun, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepada kami berdua akan dengan baik hati menerimanya," ucap Xiaohei. "Waktunya habis," ucap Xiaoyan secara tiba-tiba. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Xiaoyan masih tenang. Dan dengan cepat dua orang tua itu terkena serangan kuat dan terlempar jauh. Saat itu pula, Tianhua Zunzi datang. Seluruh aula hening. Dua ahli di puncak kelas Dozong bintang 6 dikalahkan dengan sangat menyedihkan tanpa kemampuan untuk membela diri. "Dozun." Yezong kaget. Dia pernah mengalami perasaan berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah seorang Dozun. "Sejak kapan klan Yiku berhubungan dengan sepuh seperti itu?" Yezong bergumam. Sejak klan Yi mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik minat seorang elit Dozun. Jika tidak, sekte api hitam ini tidak akan berani menemukan masalah dengan mereka. Setelah itu, dia melihat Ye Xinlan dan baru sadar bahwa bocah itu adalah Xiaoyan. Dia Xiaoyan yang waktu itu. Yezong semakin kaget. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka yang kuat di sampingnya. Namun mengapa sekarang ada elit Dozun di sampingnya? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendapatkan seorang elit Dozun untuk mengikutinya di sampingnya? Klan Yiku buta sebelumnya. Kami hampir menyinggung orang ini. Yezong berpikir di dalam pikirannya. Sedangkan keadaan si kembar terus sekte api hitam sebelum telah mengalami luka parah. Dia berkata, "Senior ini, kami berdua adalah tetua dari sekte api hitam. Kami buta telah menyinggung perasaanmu hari ini. Mohon maafkan kami berdua." Bagaimanapun mereka berdua juga takut dengan seorang Dozun. Mereka bergumam, "Sialan, bagaimana mungkin klan Ye berhubungan dengan elit Dozun? Kami salah mengira kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu pemimpin sekte tentang ini. Sebaiknya kita berhenti memiliki pikiran buruk terhadap klan Ye di masa depan." Xiaoyan segera menjawab, "Pergilah. Jika kalian kembali lagi, aku akan menuju ke sekte api hitam kalian dan menemani kalian semua sampai mati." Segera orang-orang dari sekte api hitam segera pergi dengan cepat. Anggota klan Ye kaget setelah menyaksikan orang-orang dari sekte api hitam melarikan diri. Beberapa rasa hormat melonjak ketika mereka melihat Xiaoyan dan Tianhua Zunzi di sampingnya. "Kakek, kamu baik-baik saja," ucap Xinlan. Yezong menggelengkan kepalanya. Segera dia melihat ke arah Xiaoyan. Dia membungkukkan tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya. "Tuan Xiaoyan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan mengambil hati dengan silap tidak hormat dari klan Ye saat itu." Xiaoyan, beberapa anggota klan Ye kaget. Terutama tetua klan Ye yang telah bertengkar dengan Xiaoyan saat itu. Mereka malu karena diselamatkan oleh bocah yang diremehkannya kemarin. Xiaoyan terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Sebaliknya, dia menyatakan niatnya. "Kali ini, aku datang ke klan Ye dengan maksud untuk meminjam altar Sunfire Ancient. Bolehkah aku tahu apakah tetua Yezong akan meminjamkannya kepadaku?" Yezong buru-buru mengangguk padanya dan berkata, "Tuan Xiaoyan telah menyelamatkan klan Yiku hari ini. Meskipun altar Sunfire Ancient tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan Ye telah jatuh ke keadaan seperti ini. Kami pasti akan mati jika tidak ada bantuan dari Tuan Xiaoyan. Oleh karena itu, kami akan membuat pengecualian kepada Tuan Xiaoyan untuk menggunakan altar Sunfire Ancient." Yeshong memerintahkan anggota klan untuk membersihkan aula dan juga mempersiapkan altar Sunfire Ancient untuk digunakan Xiaoyan dengan segera. Xiaoyan mendekati altar tersebut. Di sana sangat terang, ada energi panas dan murni energi di sekitarnya. Banyak sinar cahaya seperti zat tersebar dari langit. Yeshong menjelaskan, ada lubang yang menghubungkan jauh di bawah tanah di bawah pelempengan batu. Beberapa bibit inti jantung api akan lolos saat tablet batu dipindahkan.
Ini kemudian akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari. Tentu saja, ini adalah kasus di masa lalu. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertanya. Yesung menjawab, sejak beberapa tahun lalu, bibit api inti jantung jarang keluar dari lubang. Tidak mungkin membangkitkan sinar matahari dan membentuk api matahari. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada sun flame apapun untuk tujuannya. Yang dia ingin lakukan hanyalah meminjam energi alami yang murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Segera Xiaoyan berkata, Xiao Yishan, masuk ke altar. Xiaoyan ragu sejenak setelah melihat Xiao Yishan memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka iblis. Kemudian dia melanjutkan berkata, Pak Tua Yao, mohon jaga kami. Jangan izinkan siapapun masuk. Tianhe Zunze tersenyum sambil mengangguk. Dia menjawab, kamu dapat yakin bahwa kecuali seorang elit Daosun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang akan dapat mengganggumu. Yezong juga memahami keadaan dan segera meninggalkan Xiaoyan untuk fokus dengan Xiao Yishan. Xiaoyan menarik pandangannya. Dia memandang Xiao Yishan di depannya. Dengan tawa lembut, dia berkata, kalau begitu, aku juga harus mulai. Xiao Yishan mengangguk. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kecemasan di hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar. Xiaoyan juga duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan dari langit. Tangannya dengan lembut membelai udara kosong. Segera, perasaan hangat terpancar dari telapak tangannya. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Tidak buruk, Xiaoyan sedikit memujinya. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun buruk Xiao Yishan secara alami ditekan. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi di mana tubuh racun yang menyedihkan meledak di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Yezong telah menyebutkan bahwa tablet batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar itu. Segera Xiaoyan memasukkan tablet batu itu ke dalam. Altar segera aktif. Beberapa batu dan bangunan juga bergerak dan memancarkan cahaya keemasan. Segera Xiao Yishan dipenuhi energi di sekitarnya. Kekuatan racun menyedihkan Xiao Yishan juga keluar dengan sendirinya. Xiaoyan segera berkata, tidak perlu panik. Xiaoyan segera mengeluarkan beberapa bahan utama yaitu inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiaoyan telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan harta karun unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama untuk metode pill poison. Dikabarkan bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dapat merasakan hati bodhisattva. Namun, sejak aku memahaminya, benda ini tidak memberiku petunjuk sedikit pun, ucap Xiaoyan. Aku akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memasaki racun dalam tubuhmu ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Kamu harus menanggungnya. Jika kita bahkan tidak dapat maju melewati langkah ini, langkah yang tersisa tidak dapat dimulai. Xiao Yishan segera bersiap-siap. Setelah itu Xiaoyan melanjutkan berkata, aku perlu melepaskan segel di dalam tubuhmu dan benar-benar melepas tubuh racun yang menyedihkan. Tangan Xiaoyan sedikit bergetar tanpa sadar. Jika dia gagal menekan tubuh racun yang menyedihkan, kemungkinan Xiao Yishan akan mati di tempat. Aku percaya padamu, ucap Xiao Yishan yang melihat tangan Xiaoyan gemetar karena khawatir. Xiaoyan perlahan menggencangkan tangannya, suaranya dalam. Aku sudah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun, dan aku pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepas bajumu, aku akan mulai membuka segelnya. Wajah Xiao Yishan malu merah merona karena perintah Xiaoyan ini. Bagaimanapun, orang ini sudah melihatnya berkali-kali tubuhnya. Dia tidak keberatan mengizinkan untuk melihatnya lagi. Xiao Yishan dengan lembut melepas pakaiannya sambil memiliki pikiran yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya jatuh melewati kulitnya yang indah, putih dan halus. Sosok yang sempurna seperti batu giok terlihat di bawah sinar matahari yang panas ini. Terlepas dari beberapa kuat hati Xiaoyan,
Matanya tanpa sadar berkedip sesaat ketika dia melihat tubuh sempurna wanita di depan matanya terbuka. Namun, dia dengan cepat Xiaoyan fokus. Xiaoyan segera memulai prosesnya. Segel tubuh racun menyedihkan milik Xiao Yishan dibuka. Kekuatan besar segera seperti akan meledak. Ketika tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, warna keabu-abuan semacam ini akan dengan cepat melahap semua kekuatan kehidupan milik pemiliknya. Xiaoyan juga segera mengeluarkan 3 api surgawi miliknya. Green Lotus Heart Flame, Fallen Heart Flame, dan Burn Chilling Flame. Setelah itu menggabungkan 3 api surgawi tersebut menjadi satu. Setelah bergabung segera Xiaoyan menggunakannya. Api tersebut mulai memasuki tubuh Xiao Yishan. Xiaoyan harus bisa mengendalikan api tersebut agar tidak melukai atau membunuh Xiao Yishan. Gas racun yang sangat besar dan kuat yang dipenuhi dengan aura mematikan berkumpul di perut bagian bawah Xiao Yishan. Bahkan, seorang elit Daozun tidak akan berani dengan mudah menghadapi gas beracun yang menakutkan secara langsung. Jika Xiaoyan tidak mengandalkan kekuatan 3 jenis api surgawi, dia akan terkikis oleh jenis gas racun ini menjadi tidak ada hanya dengan kontak pertama. Mengumpulkan gas beracun, menggantinya dengan Monster Core, dan menggunakan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, ucap Xiaoyan. Segera inti monster memasuki tubuh Xiao Yishan. Setelah itu, air liur Bodhisattva juga mengikutinya. Xiaoyan mengendalikannya semuanya dengan hati-hati. Oke, baiklah, saya cukupkan sampai sekian spoiler dari saya tentang Battlefield The Heaven Season 5 episode 113 part 1. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya dan penjelasan saya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.